ada demo dari para hakim dan sudah diketok palu. Itu yang taraf yang sudah berhasil dicapai oleh hakim. Lalu kita lihat lagi, apakah akan berhasil dengan pemberian penambahan gaji. Kita lihat bagaimana yang sebelum-sebelumnya. Kalau dulu pernah ada diberikan kenaikan gaji, tapi ternyata kenaikan gaji itu tidak berdampak atau kurang berdampak pada prestasi atau pada kinerja. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, karena korupsinya lebih tinggi lagi. Jadi ini fakta yang kita lihat. Lalu kita lihat lagi bagaimana dengan kepribadian hakim, karena sebetulnya yang paling menentukan adalah kepribadian dan pengawasan. Kita coba melihat kembali introspeksi apa yang terjadi begitu dulu ada Artijo Alkosar. Coba kita lihat, ada nggak bermoral seperti itu? Itu memang perkecualian. Kita jangan mengharapkan bahwa akan ada lagi seperti itu. Kalau ada, itu baik saja. Tapi itu menandakan, banyak menentukan, itu lebih ke moralnya. Lalu kita lihat, bagaimana dengan hakim-hakim sekarang? Bagaimana moralnya, bagaimana dengan situasi? Kalau menurut pandangan masyarakat, kan hakim-hakim terlalu berat sebelah. Lalu ya mereka tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan bukan hanya itu, membandingkan yang dianggap di atas siapa. Yang dianggap di atas itu lebih kaya saja sudah di atas. Karena ya nggak tahulah karena apa, tapi itulah faktanya. Kalau misalnya kelompok orang kaya dibandingkan orang menengah, ya menang yang kayanya. Itu yang pandangan pada umumnya. Jadi kita kembali melihat, apa sih yang bisa membuat hakim itu lebih cerah. Jadi salah satunya jelas pilihannya, moralnya. Dari sudut pilihan, kalau memang benar bahwa hakim itu untuk bisa menjadi hakim yang lebih tinggi, dia harus bayar. Itu jelas yang masuk adalah yang moralnya kurang baik. Karena mereka sudah membayangkan nanti saya akan peras masyarakat. Itu salah satu poin bahwa moral yang kurang baik. Jadi seleksinya. Lalu kedua kita lihat situasi lingkungan. Bagaimana lingkungan hakim itu? Apakah lingkungan hakim itu sudah demikian parahnya? Seperti sekarang dianggap parah kan? Kalau parah, apa orang yang masuk bukan otomatis terbawa? Jadi semua itu harus diperhitungkan. Lalu bagaimana mengatasi? Ya salah satunya silahkan naik gaji. Tapi konsekuensinya juga kita atasi, yaitu terjadi pengawasan dan hukuman yang setimpal dengan hakim. Itu satu-satunya. Kalau enggak, kita tidak bisa mengharapkan moral kamu perbaiki dan dengan kenaikan gaji. Kita lihat lagi hakim MA itu bagaimana, gajinya kan sudah tinggi. Apakah sanggup kita membayar semua gaji MA? Apakah setinggi gaji MA? Terus kita lihat lagi, saya berikan contoh kasus saya ya. Jadi kita lihat di sini hakim gaji kurang saja mengeluh, padahal total income mereka sebetulnya setahu kita kan cukup tinggi, jauh lebih tinggi. Tapi sekarang saya berikan contoh, hakim stres karena gajinya kurang, lalu karena itu melakukan demo. Saya bandingkan dengan kasus saya, kasus 313 itu ada Bluebird menggugat untuk saya sebagai mantan direktur mengganti seluruh gaji yang pernah saya bayarkan. Gaji itu kan hak. Kenapa kok bisa puluhan tahun saya tiba-tiba sekarang harus saya bayar? Lalu bukan hanya itu, lebih daripada itu harus saya bayar. Lalu bagaimana dengan yang lain? Anak saya juga ikut dipanggil, saya sudah unmanning, jalankan gugatan ini. Lalu saya beritahu, kan ini buktinya apa? Lalu jawabannya apa? Putusan harus dijalankan. Coba kebayang nggak bagaimana? Jadi setahu saya memang sebetulnya dalam pengadilan juga cukup berat dalam hal cara
pengacara menyingkirkan saya. Jadi di sini ada lagi, bukan hakim saja, pengacara lagi. Jadi apakah nanti negara akan membayar untuk pengacara-pengacara supaya tidak bertindak separah itu? Satu-satunya hukumlah yang terlalu berat. Lakukan secara bertahap sehingga akhirnya yang parah-parah itu menyingkir. Masa sekarang coba bayangkan saya itu kasus 313 itu dari pengadilan negeri, kemudian naik banding ke pengadilan tinggi, naik banding lagi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kan gajinya sudah tinggi. Kenapa dia bisa mendukung putusan 313? Kok jadi apakah gaji? Ini sudah MA loh. Apakah gaji? Lalu kita lihat lagi dampaknya. Dampaknya sekarang berikutnya adalah bahwa karena putusan itu sudah sampai MA, ini bisa menjadi contoh, itu jurisprudensi. Jadi kalau bisa ada seorang yang ya cukup mampu dan memang sadis, lalu ada karyawannya yang berbuat misalnya membongkar sesuatu yang wajar atau bertindak ya kurang mau mendukung dan itu wajar, tinggal diberitahukan gaji seluruh harus kamu kembalikan. Kan di mana akhirnya hukum sekarang? Ya, jadi gaji ibu sama tunjangan itu kan diminta kembalikan dari putusan itu kan totalnya bisa 40 miliar ya, Bu? Jadi gaji selama puluhan tahun lalu dinaik-naikkan, ditambah-tambah, itu jatuhnya 40 miliar. Kemudian ditambah lagi ibu dianggap mencemarkan nama baik sehingga pencemaran nama baik juga kadang-kadang lucu banget. Jadi alasannya apa? Dibuat alasan cukup banyak. Beberapa alasan, kalau saya sebutkan semuanya itu terlalu banyak. Tapi perusahaan punya akte, saya yang salah. Terus saya mengambil gaji deposito saya pribadi, saya cairkan, saya yang salah lagi. Terus mereka melaporkan ke polisi. Polisi sudah mengatakan tidak, sudah 13 tahun. Jadi sudah dinyatakan tidak ada apa-apa kan. Kok bisa pengadilan tetap saya yang salah lagi? Itu banyak tuh. Ada lagi, banyak lagi. Jadi dibuat proses, macam-macam proses sampai pada akhirnya dilaporkan ke polisi. Di polisi tidak mau menerima. Tapi saya dianggap salah lagi. Jadi apa sih dianggap kebenaran?